Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Salah satu di antara rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Al-Quran yang Allah turunkan untuk kita semua memiliki keistimewaan-keistimewaan, memiliki keutamaan-keutamaan yang bukan hanya membacanya merupakan ibadah, tapi juga memiliki efek-efek positif lainnya bagi kehidupan manusia. Bukan hanya dimensi ukhrawi, tapi juga dimensi duniawi. Al-Quran akan menjadi syafaat yaumul qiyamah, sebagaimana janji Nabi SAW dalam hadis beliau dari Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Al-Quran juga akan menyebabkan seorang di akhirat nanti memiliki derajat yang berbeda-beda di surga, disebabkan karena bacaan-bacaannya di dunia. Al-Quran juga bisa menjadi hidayah, petunjuk bagi setiap manusia yang berpegang teguh terhadapnya. Bahkan dengan kalimat yang tegas Nabi SAW menyatakan lan tadillu abada. Seseorang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sisi lain bisa jadi banyak orang yang tidak memahami dan juga tidak menyadari bahwa sesungguhnya Al-Quran itu juga bisa memberikan efek positif
bukan hanya kepada makhluk-makhluk hidup, tapi juga memberikan efek positif kepada makhluk-makhluk atau benda-benda mati. Al-Quran itu bukan hanya memberikan efek positif kepada makhluk-makhluk yang memiliki hati dan jiwa serta akal fikiran, akan tetapi Al-Quran juga bisa memberikan efek baik kepada benda-benda yang tidak memiliki hati dan juga tidak memiliki fikiran. Di antara benda-benda mati tersebut adalah baitun, manzilun, rumah yang kita tempati, kediaman yang kita tempati setiap waktu dan kesempatan. Bahkan bisa jadi kita lebih banyak bergumul, berinteraksi, berdiam di rumah dibandingkan kita beraktivitas di luar rumah kita. Nah, tentunya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hal ini diisyaratkan di dalam sebuah athar yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Mari kita simak. Lalu athar ini disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pijakan kultum pada malam yang berbahagia ini, dengan tema efek dahsyat Al-Quran terhadap rumah kita. Rasulullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan di dalam athar beliau, apa yang disampaikan, innal baita la yattasi'a ala ahlihi wa tahduruhu al malaikah wa tahjuruhu syayatin wa yakthuru khairuhu an yuqra fihi al-Quran. Abu Hurairah pernah berkata, sesungguhnya rumah la yattasi' akan terasa luas bagi siapa? Ala ahlihi, terhadap penghuni yang menempati rumah tersebut. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, wa tahdurhul malaikah, lalu malaikat-malaikat akan hadir, akan datang di dalam rumah tersebut. Wa tahjuruhu syayatin, dan setan-setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut. Wa yaktsuru khairuhu, kemudian akan banyak mendatangkan kebaikan di dalam rumah tersebut. An yuqra fihi al-Quran, jika di dalam rumah tersebut Al-Quran senantiasa dibaca. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wal muslimat, jika kita memahami dengan betul apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini, beliau ingin menegaskan bahwa ternyata membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran itu efeknya bukan hanya kepada personal diri kita saja, akan tetapi efek itu juga bisa memberikan kebaikan kepada rumah yang kita tempati. Efek rumah yang kita tempati ketika mendatangkan kebaikan, salah satu faktor penyebabnya adalah karena bacaan Al-Quran kita. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti silakan kita renungkan bersama kebalikan dari apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu dalam kelanjutan kalimat yang beliau sampaikan. Wa innal baita, dan sesungguhnya rumah itu, la yadhika ala ahlihi, sesungguhnya rumah itu akan terasa sempit. La yadhiqu ala ahlihi, akan terasa sempit bagi penghuninya. Wa tahjuruhul malaikah, lalu para malaikat-malaikat akan meninggalkan rumah itu, dia tidak akan hadir di tempat itu. Tapi sebaliknya, wa tahdurhu syayatin, maka setan-setan itu akan datang memenuhi rumah tersebut.
wa yakillu khairu, lalu kebaikan-kebaikan itu akan sedikit ada dalam rumah tersebut. Alla yuqra fihi al-Quran, jika Al-Quran tidak dibaca di rumah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari beberapa hadis-hadis yang sudah kita sampaikan ini, paling tidak kita dapat mengambil beberapa poin-poin penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya orang yang akrab membaca Al-Quran tentunya akan mendapatkan kebaikan dan ketenangan, ketenangan jiwa, ketenangan hati, sehingga ketenangan-ketenangan tersebut akan berimplikasi kepada keluasan rasa saat kita menempati satu tempat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Bukankah dengan menyebut, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati manusia akan menjadi tenang, damai dan tentram. Dan kata Imam An-Nawawi bahwa makna zikir itu bukan hanya menyebut Allah dengan kalimat-kalimat al-waridah yang sudah disebutkan, tapi lebih dari itu bahwa qiraatul Quran juga bagian dari zikir yang pasti akan mendatangkan ketenangan bagi para pembaca-pembacanya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam beberapa kajian kemudian disebutkan, lihat kemudian betapa efek Al-Quran itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sekeliling kita. Bukan hanya untuk kita, tapi semua makhluk-makhluk pun merasakan betapa besarnya, dahsyatnya Al-Quran itu, sehingga melahirkan banyak kebaikan dalam kehidupan ini. Banyak orang yang merasa tidak betah tinggal di rumahnya, meskipun sesungguhnya rumah yang ia tempati itu besar, megah, mewah, bahkan bisa jadi harganya itu bukan lagi hitungan jutaan tapi miliaran. Tapi ini juga belum tentu menunjukkan bahwa rumah yang sempit itu juga akan mendatangkan ketenangan. Karena yang akan menjadi standar ketenangan itu lahir dalam diri manusia, hakikatnya faktor utamanya adalah ketenangan batinnya. Dan dari ketenangan batin itulah lahirlah kebahagiaan, kedamaian dan lain sebagainya. Dan itu yang akan mempengaruhi seseorang dimanapun ia tinggal, dimanapun ia berada, maka hatinya akan terasa luas. Dan tentu rumah yang ia tempati pun akan terasa luas baginya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apalagi kemudian ketika rumah itu bukan hanya jiwa kita saja yang tenang yang menempatinya, akan tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketenangan itu akan semakin bertambah jika fungsi-fungsi yang lain, hikmah-hikmah yang lain itu juga lekat dengan kehidupan seseorang di dalam rumahnya. Apa itu? Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal, tahdurul malaikah, malaikat-malaikat akan hadir. Dan tentu ketika kehadiran malaikat ada di rumah kita akan membawa rahmat. Terlebih malaikatur rahmah, malaikat rahmah yang datang di rumah kita lalu akan memberikan kedamaian, ketenangan di dalam rumah. Bisa jadi kehidupan sederhana, bisa jadi rumah yang ia tempati sempit, tapi kemudian kehadiran malaikat di dalam rumah itu akan menambah ketenangan hidupnya, akan menambah ketenangan rumah tangganya, akan menambah keharmonisan hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang berada, yang menjadi komponen dari sebuah keluarga itu. Ada anak, ada istri, ada suami, dan itu lekat dengan sejauh mana manusia itu ingin, mau mendawamkan dan mengistiqamahkan bacaan Al-Quran di rumahnya. Bagaimana tidak kemudian kebahagiaan itu juga akan lahir dalam sebuah rumah yang kemudian setan-setan itu tidak hadir dalam rumah itu, meninggalkan tempat itu,
Karena rasa takut yang dimiliki oleh setan disebabkan karena bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh manusia itu. Sering salah kaprah kadang dalam kehidupan kita. Kita ingin mengusir setan, tapi caranya hanya menempelkan ayat-ayat di dinding, di dapur dan di kamar. Menempelkan ayat kursi, menempelkan mu'adzatain, Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu bin nas, dengan harapan bahwa setan tidak akan hadir. Bagaimana mungkin kemudian setan itu tidak akan mendatangi rumah yang hanya bermodal tempelan-tempelan yang di dalam hati penghuninya itu tidak ada Al-Quran. Innal ladzina la yaqra'un, sesungguhnya orang-orang yang kemudian dirinya tidak ada Al-Quran di dalamnya, kal baitil kharrab, diibaratkan, dianalogikan oleh Nabi seperti rumah yang akan hancur. Maka Nabi SAW menyatakan, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an, berikan cahaya rumahmu dengan salat dan dengan bacaan Al-Quran di dalamnya. Maka kita sering tidak sadari bahwa kehadiran setan di dalam rumah kita itu akan menjadi asbab, faktor besar ketidaktenangan jiwa penghuni-penghuninya. Maka itulah yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Efek negatif dari orang-orang yang tidak membaca Al-Quran adalah bukan hanya akan sempit rasa rumahnya, tapi juga setan-setan akan memenuhi rumahnya. Maka mudah bagi kita terpancing emosi. Kesalahan kecil pun menjadi besar dalam sebuah rumah tangga. Kadang kesalahan istri yang kecil menjadi petaka besar bagi sebuah rumah tangga. Ketidakada teladanan suami dalam sebuah keluarga. Lalu kemudian anak-anak pun tidak hormat, tidak memuliakan orang tuanya. Komunikasi, interaksi antara suami dengan istri kemudian retak, sehingga tidak ada kebahagiaan sedikit pun dalam rumah itu, meski kita katakan rumah itu luas, karena dihadiri oleh syaitan. Dan syaitan itu paling suka melahirkan keburukan-keburukan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsha. Setan itu mengajak, menyuruh kepada sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang salah kaprah lagi yang lain adalah ketika kita merasakan setan itu menyelinap masuk di dalam rumah kita dan terasa di rumah itu adalah tidak ada kebahagiaan, malah kembali mendatangkan setan dengan mendatangkan dukun-dukun yang akan mengusir setan. Pada hakikatnya dukun yang datang mengusir setan bisa jadi akan mendatangkan setan-setan yang baru, sehingga kehidupan itu tidak menjadi baik. Maka solusi yang ditawarkan oleh Islam itu adalah bukan mencari dukun, tapi kembali kepada Al-Quran sebagai pegangan kehidupan kita, agar apa yang kemudian kita dapatkan itu melahirkan kebaikan. Bukan hanya malaikat yang datang, bukan hanya setan yang pergi, tapi kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, yaktsur khairuhu, akan mendatangkan banyak kebaikan. Abu Hurairah menyatakan kebaikan yang banyak ini tidak dibatasi, karena tidak ada kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kebaikan itu hanya sifatnya materi. Tapi kebaikan di sini sifatnya umum. Bisa jadi terkait dengan materi yang diperoleh, bisa jadi juga kemudian penghuni rumah yang ada, bisa jadi juga kemudian pembantu yang ada di rumah, bisa jadi anak-anak juga yang tinggal di rumah, bisa juga orang-orang yang datang ke rumah kita akan mendapatkan ketenangan disebabkan karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita sudah memahami ini, maka tidak ada kata untuk kecuali bahwa tidak ada solusi dalam kehidupan ini untuk melahirkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman buat diri kita pribadi, buat hati-hati kita yang kering ini, dan juga termasuk rumah yang kita tempati, kecuali kita meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran itu bukan hanya pada momen-momen tertentu saja, akan tetapi Quran itu mesti kita jadikan sebagai teman karib dalam kehidupan kita. Rasa cinta kita kepada Allah itu tentu kita tampakkan melalui bacaan-bacaan Al-Quran kita, karena Al-Quran adalah surat cintanya Allah untuk para hamba-hamba kekasihnya. Maka ketika kita mendatangi Al-Quran, membaca Al-Quran, maka insya Allah kedamaian hati, ketenangan jiwa itu kemudian akan terbangun. Mari kita simak
Ayat Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 174, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, qad ja'akum, telah datang kepada kalian, burhanun, bukti yang nyata, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa anzalna ilaikum, dan kami telah turunkan kepada kalian, nuram mubina, cahaya yang nyata. Syekh Imam As-Sa'di mengatakan, nuram mubina, cahaya yang jelas, cahaya yang nyata itu adalah Al-Quranul Karim. Maka beliau mengatakan, manusia itu berada dalam kegelapan jika mereka tidak merenungi diri dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merenungi diri dengan cahaya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Jalla wa ala. Maka karena itu seseorang itu akan menjadi bahagia dan sengsara. Juga faktor terbesar diantaranya adalah sejauh mana kedekatannya dengan Al-Quran. Maka mari kita jadikan Ramadan pada bulan ini menjadi bulan kita memperbaiki interaksi dan hubungan kita dengan Quran. Bukan hanya membaca karena ingin mengkhatamnya, tapi juga membaca karena kita ingin merenungi isi-isinya. Maka dengan berharap demikian, bukan hanya kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia, bukan hanya rumah-rumah yang kemudian terasa luas meskipun sesungguhnya sempit, bukan hanya malaikat-malaikat yang hadir, bukan hanya kemudian setan akan pergi dari rumah kita, tapi sesungguhnya efek-efek dunia dan akhirat tentu menjadi penyempurna dari apa yang kita harapkan. Dunia kita bahagia dan akhirat pun kita mendapatkan syafaat karena membacanya. Kelak kemudian menjadi penutup pada kesempatan kultum malam hari ini, puasa dan Al-Quran akan datang kepada Allah saat manusia dibangkitkan. Lalu Al-Quran kemudian datang kepada Allah lalu berkata, Ya Rabbi, izinkan aku memberikan syafaat kepada si fulan, karena sesungguhnya karenakulah dia tidak makan dan dia tidak minum. Lalu Al-Quran pun berkata, Ya Rabb, izinkan aku juga untuk memberikan syafaat kepada manusia, hamba-hambamu, karena denganku kemudian dia mengurangi tidurnya baik di pagi maupun di petang hari. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mampu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Al-Quran, dan disitulah letaknya Allah akan melipat gandakan pahala-pahalanya. Dan dengan demikian mudah-mudahan hati kita akan semakin tenang, damai, menghadapi semua masalah kemudian ada solusinya. Dan solusi yang dekat dalam kehidupan kita adalah akrabkan diri kita dengan kitabullah, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pertemuan yang singkat ini dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan kita masih memiliki waktu untuk meluangkan waktu sedikit untuk bisa berinteraksi lebih dekat, lebih akrab lagi dengan kitab yang Allah turunkan sebagai nikmat di antara nikmat terbesar yang Allah berikan untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.